Pada kali ini kita akan membahas materi dari mata kuliah analisis laporan keuangan dengan subbab analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Yang pertama, definisi modal kerja dan pentingnya modal kerja yang cukup. Modal kerja adalah dana yang dibutuhkan perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari. Konsep pengertian modal kerja itu ada 3. Yang pertama, modal kerja kuantitatif. 2, modal kerja kualitatif. Dan yang ketiga, modal kerja fungsional. Pentingnya modal kerja bagi perusahaan, yang pertama untuk melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. Kedua, memungkinkan perusahaan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat waktu. 3, menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar dan memungkinkan bagi perusahaan untuk menghadapi bahaya-bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. 4, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani bagi konsumennya. Yang kelima, memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para pelanggannya. Dan yang terakhir, memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien. Kebutuhan modal kerja perusahaan bergantung pada 4 hal. Yang pertama, dari volume penjualan. Yang kedua, faktor-faktor musiman. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Dan yang keempat, dari kebijaksanaan perusahaan. Pada gambar disajikan contoh gambar kebutuhan modal kerja. Di sini ada modal kerja normal dan modal kerja primer, ada modal kerja siklis, modal kerja darurat. Dan yang selanjutnya kita bahas mengenai secara garis besar faktor-faktor yang dapat menambah atau memperbesar modal kerja. Di gambar di sini disajikan ada aktiva lancar dan utang lancar. Jadi faktor-faktor yang dapat menambah atau memperbesar modal kerja itu yang pertama, berkurangnya aktiva tetap, bertambahnya utang jangka panjang, bertambahnya modal, adanya keuntungan yang diperoleh, dan bertambahnya penyusutan. Kita lihat arah panah dari utang jangka panjang ketika dia bertambah akan masuk sebagai modal kerja pada aktiva lancar. Yang kedua, faktor-faktor yang dapat memperkecil atau menurunkan modal kerja. Yang pertama, bertambahnya aktiva tetap. Kedua, berkurangnya utang jangka panjang. Ketiga, berkurangnya modal. Keempat, kerugian yang diderita oleh perusahaan. Dan yang terakhir, adanya pembayaran dividen. Pada penyusunan laporan sumber dan penggunaan modal kerja, untuk menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja, yang pertama itu kita lihat dulu, sumber modal kerja perusahaan itu berasal dari mana. Jadi ada 4 sumber modal kerja dari sebuah perusahaan, adanya dari hasil operasi perusahaan, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek, penjualan aktiva tidak lancar, penjualan saham atau obligasi. Sementara, penggunaan modal kerja itu dapat berasal dari pembayaran biaya operasi perusahaan, kerugian yang diderita oleh perusahaan, pembentukan dana, contohnya pemisahan aktiva lancar, pembelian aktiva tetap, pembayaran utang jangka panjang, dan adanya pembelian kembali saham. Selanjutnya disajikan neraca, contoh neraca. Kita coba untuk menjelaskan bagaimana cara menganalisis atau menyusun laporan sumber penggunaan modal kerja. Di langkah pertama, kita melakukan perbandingan neraca di tahun 2000 dengan 2001. Nilai kas di tahun 2000 sebesar 545.000. Di 2001 sebesar 919.700. Artinya nilai kas terjadi kenaikan sebesar 374.000. Selanjutnya kita lihat piutang wesel.
Di tahun 2000 nilainya sebesar 500.000. Di tahun 2001 nilainya sebesar 250.000. Artinya terjadi penurunan piutang Wesel sebesar 250.000. Coba diperhatikan jumlah antara aktiva lancar dengan utang lancar. Jumlah kenaikan atau penurunan modal kerja dari sisi aktiva lancar dengan utang lancar harus sama. Langkah kedua, setelah melakukan tadi perkiraan atau perbandingan, neraca perbandingan, dibuatkan laporan perubahan modal kerja. Dari neraca 2000, tahun 2000 dengan 2001, modal kerja yang naik dan modal kerja yang turun. Kita melakukan laporan perubahan modal kerja. Didapati nilai kenaikan modal kerja sebesar 505.400. Setelah melakukan laporan perubahan modal kerja, langkah ketiga dibuatkan sumber dan penggunaan modal kerja. Tadi sudah dijelaskan sumber modal kerja itu seperti apa-apa saja, dan penggunaan modal kerja itu apa-apa saja. Di sini contohnya sumber dan penggunaan modal kerja, dibuatkan laporan mengenai sumber dan penggunaan modal kerja. Hasil operasi, laba, depresiasi, penjualan saham, dan diperoleh sumber modal kerjanya itu sebesar 1.205.400. Sedangkan penggunaan modal kerjanya adalah yang pertama pembelian gedung, pembelian alat kantor, pembayaran utang obligasi. Jadi penggunaan modal kerja sebesar 700.000. Nilai ini, kenaikan modal kerja ini harus sama pada tabel sebelumnya di laporan perubahan modal kerja sebesar 505.400. Demikian penjelasan materi. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.